Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para orang tua kita, bil khusus Bapak Haji Anan Sarbini, Bapak Ustadz Masani, Bapak Ustadz Fauzi, Miftahul Fauzi, juga orang tua kami, Bapak Ibu. Dan mohon maaf saya tidak tata namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur marilah saya panjatkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini kita masih sehat walafiat, panjang umur, masih dibangunin untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim rutin kita, kajian ahad ba'da subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Awal hari ini kita mulai dengan kebaikan, insyaallah kita berharap kepada Allah, bermohon untuk juga berakhir di dalam kebaikan, amin, husnul khatimah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini bulan kelahirannya, mudah-mudahan semakin menambah cinta kita kepadanya dengan terus menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya. Kelak mudah-mudahan kita dibangkitkan di bawah naungan benderanya, menjadi umatnya, diakuin ya, diakui sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kajian kita itu surah Al-Baqarah ayat 210. Ayat 210. Ini mohon maaf ya, suaranya lagi berkurang. Ini soundnya yang kurang ya, pas suaranya. Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin minal qamar wal malaika wa qudiya wa ilallahi turja'ul umur. Udah semuanya? Ibu-ibu udah juga? Sekarang kita baca 211. Kalau di flyernya sampai 214 ya. Kita baca 2 ayat aja ya. 211 sampai 212. Udah semuanya ya. Pak Haji udah temu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah. Israila bayyinah, bayyi ya, bayyi
Bani itu mad jaiz, ya kan? Itu boleh panjang, boleh sepanjang mad asli. Nah, yang ro-nya baru mad wajib isro. Ya, itu yang kudu benar-benar panjang. Karena dia mad wajib kudu ya. Terus mim kam atai kam itu mim pertama sukun izhar sapawi. Nah, mim yang kedua, mim ketemu mim. Nah, itu baru idgham mimi kudu ditahan karena idgham ya. Jadi kam atainahum. Nah, yang pertama jangan ditahan izhar ya. Yang keduanya kudu ditahan karena guna. Min. Nah, nun yang pertama ini apa? Izhar ya. Karena ketemu alif hamzah ya. Tapi tanwin yang kedua tin ketemu ba kudu ditahan. Karena apa dia? Iklab ya. Min ayatim tin bayi. Ianya bertasdid ya, dia bertasdid bukan dia itu apa namanya idgham ya, makanya jangan ditahan bayyina enggak, tapi digentak bayyina. Nah, ya, bayyina gitu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ya. Itu ada huruf kecil wakaf, huruf wakaf apa namanya? Ada wakaf nggak sih? Mim ya, lazim ya, kudu apa? Berhenti. Ya. Jadi tanda wakaf yang kudu harus mim yang benar-benar kita harus perhatiin, mim dan lam alif. Ya. Mim harus berhenti, lam alif nggak boleh berhenti. Kalau wakaf yang lain masih ada toleran ya, mau diberhentiin boleh, mau diterusin boleh. Tapi dua wakaf ini mim harus berhenti, lam alif nggak boleh berhenti, itu benar-benar kita perhati. Jadi saya berhenti bukan karena napas habis ya, tapi karena ada wakaf. Wakaf lam alif nggak boleh berhenti, tapi kalau napas habis ya berhenti. Cuman dibalikin ya, satu kata atau dua kata ya, tapi yang pas ya, ya. Diulang lagi mundur ya. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah
wallahu yarzuq wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal, tanyakanlah hai Muhammad, Bani Israil kepada Bani Israil. Bani artinya anak-anak, turunan Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel, ya kita sebutnya Bani Israel, tapi diartiin anak-anak keturunan Israel. Kalau sekarang sebutnya apa? Jadi bangsa ya, bangsa Israel ya. Jadi kita jangan sembarangan ngutuk Israel, Israel ya. Karena Israel itu nama Nabi. Nabi apa? Nabi Yakub. Kurang ajar tuh Israel. Ini Israel itu Nabi Yakub yang kita yakinin. Keyakinan kita Nabi apa? Israel itu Nabi Yakub. Ya kalau yang sekarang Israel lagi. Zionisnya. Tanyain Bani Israel. Apa yang ditanyakan? Kam atainahum. Kam itu apa? Kam. Bahasa Arabnya berapa? Ini kan lumayan buat kalau umroh nanti mau beli apa? Kam ada. Berapa duit? Kam itu artinya apa? Berapa? Atainahum, telah kami berikan kepada mereka min ayatim bayyinah, beberapa tanda-tanda kekuasaan kami yang nyata. Berapa banyak ya, kami berikan kepada mereka tanda-tanda bayyinah, itu tanda-tanda kebenaran. Ataina tanda-tanda kebenaran yang nyata, bayyinah itu nyata. Itu yang disuruh tanyain Allah para nabi kita Muhammad nanya kepada Bani Israel, kam atainahu min ayatin bayyinah, berapa banyak kami berikan pada mereka tanda-tanda kebenaran yang nyata. Dan ketetapan Allah, wa may yubaddil wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, barang siapa yang merubah, menukar ya nikmat Allah, yubaddil menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras ya, siksanya. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, zuyyina dijadikan indah, lil ladzina kafaru dalam pandangan orang-orang kafir, al hayatud dunya, kehidupan dunia.
Kehidupan dunia itu dijadikan indah ya dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka terus-menerus merendahkan yaskhar orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka, artinya lebih mulia daripada mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha, wallahu, dan Allah yarzuqu, memberi rizki man yasha kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas, tanpa disangka gitu, tanpa batas. Proses ini kasir itu enggak dingin di karpet. Oh ya. Tetap nyari sandarannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah ayat lalu Allah ya mengancam ya terhadap orang-orang yang meragukan, orang-orang yang meragukan hari akhirat, dan mereka menentang kebenaran. Dilanjutkan ayat ini tentang apa namanya, ancaman ya bagi orang-orang yang kufur nikmat, khususnya nikmat keagamaan, nikmat hidayah. Nabi kita disuruh menanyakan kepada Bani Israel. Jadi redaksi kalimat pada ayat seperti hampir serupa dengan ya, ayat-ayat perintah langsung kepada Nabi kita, seperti qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad ya, termasuk sal Bani Israel ya, perintah langsung ini kesebut perintahnya. Seperti qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Seharusnya kan nggak perlu ketulis qulnya. Saya nyuruh ke Mamet ngomong sama Ustaz Zaini ya tentang anu gitu. Seharusnya kan langsung selamat ngomong ke Ustaz Zaini apa hasil omongannya. Tapi Mamet ngomong menyampaikan ke Ustaz Zaini, ngomong selamat ke Ustaz Zaini apa yang mau diomongin ya gitu. Jadi kata-kata atau redaksi seperti ini menunjukkan yang pertama, Nabi enggak sedikit pun mengurangi wahyu yang turun kepadanya. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan itu benar-benar atas perintahnya untuk meyakinkan kepada umat. Jadi enggak dipotong kalimat perintah itu, tetap kesebut dan tertulis. Qul huwallahu ahad, seterusnya Nabi kalau mau bahasanya dia itu terus Allahu ahad, enggak sebut kulnya. Ini mengisyaratkan kaitan tentang nyebut kafir gitu kepada orang lain, itu bukan kepengenan Nabi, bukan hasad Nabi untuk menyebut menjas orang itu kafir gitu. Tapi memang perintah Allah. Nabi sendiri enggak melakukan itu kecuali dengan tuntunan wahyu. Masuk kepada Bani Israel ini ditanya, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang datang kepada mereka ya. Seperti apa? Ya, pernah diangkat Bukit Tursina di atas kepala mereka sebagai ancaman. Kemudian dari awan turun hidangan. Nah, makanya ada surat Al-Maidah. Ya. Kemudian mereka diberikan
manna dan salwa. Ya. Manna itu semacam burung ya, yang burung puyuh. Salwa minumannya sebangsa madu. Ya wallahu alam ininya. Sebagai nikmat. Bahkan ada bagi mereka yang melanggar, Allah jadikan kera ya. Kunu qiradatan khasiin. Bukan khasyiin ya, tapi khasiin. Kera dalam bentuk fisik dan sifatnya. Itu banyak apa namanya kenikmatan, bahkan para nabi dan rasul banyak juga diutus kepada mereka. Jadi banyak oknum dari mereka itu yang melanggar, kemudian kitab suci nabi mereka oleh oknum-oknum itu dirobah-robah. Maka berlaku ketetapan Allah, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Terhadap mereka itu, barang siapa yang menukar nikmat Allah, ya ini petunjuk-petunjuknya, setelah datang nikmat itu padanya, maka nikmat Allah sangat keras. Siksa Allah sangat keras. Syukran. Asik. Ini suaranya lagi hilang, belum balik lagi. Kemarin malam dia hilang, dia belum balik nih. Saya pikir dia pulang siang kemarin, belum pulang juga nih suaranya. Mohon maaf. Tapi bukan COVID insya Allah, bukan karena angin kayaknya. Ini celah panggilan. Ya Allah. Nah, setelah menyampaikan ancaman dan keadaan Bani Israel, ayat selanjutnya menjelaskan mengapa terjadi kedurhakaan itu. Mengapa terjadi kedurhakaan itu? Zuyyina lin-nasi zuyyina lil-ladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina itu dijadikan indah ya, hiasan. Jadi bagi orang-orang kafir itu orientasinya hanyalah kehidupan dunia. Kalau ayat sebelumnya tentang doa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka hanya minta kebahagiaan dunia. Itulah orientasinya sebatas itu. Orang-orang kafir ini, kata-kata kafir ini orang yang ketutup hatinya kekufuran, termasuk kufur nikmat, yaitu ketutup hatinya, silok ama keindahan dunia. Nah itu zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Kadang kalau urusan dunia bisa melalaikan seseorang untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Yang harus dimantepin sebagaimana di surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata-kata beriman dengan yang gaib ya, itu kita salah satunya punya model ya, punya visi ya, untuk kita meyakini kehidupan kebahagiaan selanjutnya, ini kebahagiaan akhirat. Kemudian mendirikan sholat, artinya ada komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbagi kepada orang lain sebagai wujud syukur
nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang tertutup hatinya, ya, silok pandangannya kepada kesenangan dunia, yang hanya dipikirkan dunia. Bahkan untuk memperoleh dan mempertahankannya harus melakukan hal-hal yang kasar ya, untuk menentang kebenaran itu. Pikiran-pikiran dan upaya yang berkisar pada materi ya, dan kesenangan sementara. Mereka mengukur segala sesuatu dengan ukuran duniawi ya. Ini sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging ya, di dalam diri mereka ya. Ini dipahami dari kata zuyyina dalam bentuk fiil madhi ya, masa lampau. Jadi Bani Israel, sebagian dari Bani Israel itu hatinya tertutup, mendarah daging, kemudian mengingkari kenikmatan kebenaran ya. Nikmat keimanan, padahal sudah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ini dipahami, kebanyakan para pengikut Nabi itu kan di awal-awal, bahkan hampir semua para nabi orang-orang yang memang stratanya rendah. Karena para nabi dan rasul itu berdakwah ya, didasari kasih dan sayang, mendekati orang-orang yang sedang kesusahan. Mereka-mereka yang susah ya, kemudian bersimpati kepada ajaran ya, ajaran para nabi dan rasul itu, sehingga mereka beriman. Ya, rata-rata di awal-awal itu yang beriman, yang percaya itu orang-orang susah, orang miskin. Sehingga ini menjadi bahan bagi mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kekayaan, melihat bahwa pengikut-pengikut para nabi itu orang-orang rendahan, sehingga seringkali menjadi bahan ejekan, bahan cemoohan. Padahal itu ukuran mereka materi ya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan itu kan terus-menerus mereka mencemooh seperti itu, menghina seperti itu. Ukuran mereka adalah materi. Mereka terus-menerus berulang-ulang merendahkan, menghina orang-orang yang benar-benar beriman. Padahal menurut keyakinan keimanan, materi itu bukan yang menentukan kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu adalah kemuliaannya di atas mereka nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat ya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan karunia pada yang dikehendakinya ya. Jadi salah satu juga alasan penolakan orang-orang Bani Israel ya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
mereka nggak nyangka Nabi yang diutus itu bukan dari kalangan mereka. Ya. Karunia itu Allah kehendaki kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau lihat jalur silsilahnya, Nabi kita Muhammad itu silsilah dari Ismail alaihissalam, ya, bukan dari jalur Ishak. Itu padahal tentang Nabi terakhir itu sudah termaktub di dalam kitab suci mereka, bahkan mereka selalu menanti-nantikan itu utusan terakhir itu, ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ya. Sehingga tentang Nabi kita Muhammad SAW mereka kenal itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka, ya, tanda-tanda kenabiannya semuanya lah mereka sangat tahu, ya. Bahkan ketika Nabi kita sebelum diangkat, ya, masih muda, bersama pamannya berdagang ke Syam, ketemu salah seorang tokoh agama di sana, ya, itu Nabi kita disuruh pulang karena kalau orang Yahudi tahu bisa dibunuh nih, ya kan. Tanda-tanda kenabian sudah terlihat. Mereka sangat paham itu. Cuman sayang katanya bukan dari keturunan Israel. Nah, ini kemudian penolakan itu terjadi, ya, bagi sebagian Bani Israel, ya. Itu Allah tegaskan bahwa Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab, bahwa itu punya kehendak Allah, ya. Makanya kita beriman ini sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan luar biasa. Bapak ibu kita alhamdulillah beriman kepada Allah sama Nabi Muhammad. Engkongkong kita, nenek moyang kita alhamdulillah, sehingga kita turunan ini, ya. Ini kan karunia juga, ini anugerah. Yarzuqu may yasha, Allah. Kita termasuk orang-orang yang dikehendaki untuk bisa mengimani Allah dan Rasulnya. Karenanya kita harus bersyukur. Perintah Allah kepada kita untuk nanyain kepada Bani Israel, ya sama aja nih, untuk menjadi bahan introspeksi kita. Dalam artian ayat tersebut, ayat yang tadi 211, kita introspeksi berapa banyak nikmat yang kita terima, yang kita rasakan. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau kufur? Seperti Bani Israel, sebagian dari mereka ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, kekufuran itu terjadi karena silo sama dunia, karena orientasi dunia. Nah, itu dua ayat ini mengingatkan kita. Kata-kata hisab bi ghairi hisab ini berarti perhitungan, pertanggungjawaban atau batas atau dugaan. Sehingga ayat ini berarti Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepada Allah mengapa dia memperluas rezeki kepada seseorang dan mempersempitnya pada orang yang lain. Bi ghairi hisab. Ngapa dia kaya, ngapa kita susah? Nggak perlu muncul pertanyaan itu. Emang Allah yang punya kehendak, Allah yang punya urusan. Kok dia seneng, gue sedih mulu. Ingat ayat ini, wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Kata-kata hisab itu salah satu maknanya itu kan nggak ada yang perlu lagi nanyain, ya. Kok gua gol bisnisnya dia kagak dan seterusnya, ya. Semua itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu, ya, keimanan ini selalu menuntun kita untuk punya prasangka baik, ya, kepada Allah. Saat kita berjalan menurun, ya, seyogianya kita setel hati kita sedih.
saat kita berjalan menanjak, sebagian kita setel hati kita senang. Karena setelah turunan pasti ada tanjatan. Habis tanjatan pasti ada turunan. Mental-mental pebisnis, pedagang itu penerapannya tuh kayak gitu. Dia was-was kalau lagi rame, ya. Yang beli lagi rame, was-was dia. Tapi dia agak disetel artinya senang, bahagia kalau lagi sepi. Kalau orang dagang itu kan begitu. Kalau habis rame pasti sepi. Habis sepi pasti rame. Optimis terus jadinya. Optimis terus ya, itulah. Mudah-mudahan Allah nyetel hati kita tuh kayak gitu dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ya, memang senang dan susah silih berganti, tangis bahagia ya akan terus berganti kayak gitu. Karena wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu. Oke, sampai sini dulu ya. Badannya kurang fit ya. Walaupun belum punya titit-titit ya, nanti mungkin bisa ditambahin dari para guru kita, Pak Ustadz Fauzi, Pak Ustadz Zaini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan.